Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ustazah. Apa kabarnya hari ini? Ustazah harapkan anak-anak ustazah dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah kita pahami dan kita serap ilmunya dengan sebaik mungkin. Baiklah Ananda semua, kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai objek IPA dan pengamatannya. Pada hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, cara penggunaan mikroskop. Untuk lebih jelasnya, Ananda silahkan menyimak video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, kita mulai materi pada hari ini. Kita masuk ke bab baru, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menganalisis ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, Ananda mengetahui sejarah klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, menjelaskan cara menggunakan kunci determinasi. Yang keempat, Ananda mengetahui tingkatan takson hewan dan tumbuhan. Kemudian Ananda mengenal dan menggunakan mikroskop. Terakhir, Ananda bisa menjelaskan fungsi bagian dari mikroskop. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah gambar dari bermacam-macam barang yang ada di swalayan. Namun, bisa kita perhatikan bersama-sama, Nak. Barang-barang yang ada dalam swalayan ini di rak-raknya tersusun rapi sesuai dengan jenisnya masing-masing. Nah, apa hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Hubungannya adalah baik barang-barang yang ada dalam swalayan ini hampir sama dengan klasifikasi makhluk hidup. Artinya, klasifikasi makhluk hidup juga disebut dengan pengelompokan makhluk hidup. Ya, jadi makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di seluruh permukaan bumi itu sudah digolongkan berdasarkan ciri-ciri masing-masing yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup. Oke, kita masuk ke materinya lagi. Nah, kalau kita sudah membicarakan tentang makhluk hidup, berarti kita lebih membahas tentang hewan dan tumbuhan. Pada gambar di slide ini, kita telah nampak hewan itu bermacam ragam diciptakan oleh Allah. Dan tumbuhan juga seperti itu. Ada yang buah-buahan, ada yang sayur-sayuran diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ustazah harapkan anak-anak ustazah untuk materi ini kita lebih banyak bersyukur atas segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah untuk kita karena semuanya ada manfaatnya ya nak. Nah ini juga tadi yang ustazah jelaskan yang tumbuhannya. Oke, kita masuk ke pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri, cara hidup, tempat hidup, daerah penyebaran, dan sebagainya. Jadi, artinya klasifikasi itu artinya pengelompokan.
ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut dengan taksonomi, yang dipelopori oleh Carolus Linnaeus. Jadi, ilmu taksonomi yang untuk mempelajari klasifikasi itu dipelopori oleh bapak yang bernama Carolus Linnaeus. Kita masuk ke tujuan klasifikasi. Yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenali. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya, ya. Kita masuk ke dasar-dasar klasifikasi. Yang pertama, bisa berdasarkan persamaan makhluk hidup. Yang kedua, berdasarkan perbedaannya. Yang ketiga, berdasarkan manfaatnya. Yang keempat, berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Nah, di sini untuk ciri morfologi itu artinya ciri-ciri makhluk hidup yang tampak dari luar, ya. Kalau ciri anatomi itu contohnya ciri-ciri yang ada di dalam. Contohnya seperti ini. Organ-organ yang ada di dalam tubuh seperti otak, jantung, paru-paru. Nah, itu yang disebut dengan anatomi. Kalau yang morfologi bentuk luar, contohnya bentuk rambut, warna kulit, warna iris mata, seperti itu ya, Nak. Dan yang kelima, dasar-dasar klasifikasi yaitu berdasarkan ciri biokimia. Nah, kita masuk ke sejarah sistem klasifikasi. Yang pertama, pada sistem klasifikasi itu digunakan sistem klasifikasi secara sederhana. Artinya, dia menggolongkan itu berdasarkan yang pertama, manfaat dari makhluk hidup itu bisa berdasarkan manfaatnya untuk obat, pangan, perhiasan, dan lain-lain. Yang kedua, penggolongannya berdasarkan tempat hidup. Bisa di air, darat, tempat lembab, atau di air laut, di air tawar. Kemudian bisa berdasarkan ukurannya. Ukurannya ini bisa herba, semak, perdu, pohon. Artinya ini lebih ke tumbuhan ya, Nak. Dan yang terakhir bisa berdasarkan alat geraknya. Ada yang menggunakan sirip, ada yang menggunakan sayap, ada yang menggunakan kaki. Itu sistem klasifikasi sederhana. Kita masuk yang kedua, sistem dua kingdom. Nah, kingdom itu artinya kerajaan, ya. Jadi, kalau di bahasa biologinya, kerajaan itu adalah kingdom. Nah, jadi untuk sistem dua kingdom ini, orang-orang dulu dia menggolongkan makhluk hidup ini hanya sebatas plantae dan animalia. Plantae itu tumbuhan, animalia itu hewan. Nah, jadi orang-orang dulu itu dia hanya mengelompokkan makhluk hidup hanya sebatas seperti itu saja. Karena plantae atau tumbuhan itu bersifat autotrof, artinya autotrof itu adalah organisme yang memiliki kemampuan untuk menyusun makanannya sendiri. Sedangkan animalia atau hewan, dia bersifat heterotrof, artinya organisme yang mendapatkan makanannya dari organisme lain, ya, Nak. Oke, kemudian sejarah klasifikasi selanjutnya itu ada yang namanya sistem 3 kingdom, berarti sudah ada 3 golongan, ya. Tadi 2 golongan, sekarang 3 golongan. Apa saja itu? Yang pertama, plantae, yang kedua animalia, yang ketiga protista. Nah, sistem 3 kingdom ini adanya setelah berkembang mikroskop, karena melalui mikroskop itulah kita dapat mengamati benda-benda yang berukuran sangat kecil, makhluk hidup yang berukuran sangat kecil. Nah, coba Ananda baca kalimat terakhirnya. Makhluk hidup mikroskopis digolongkan dalam kingdom protista. Jadi,
Orang dulu makin lama makin canggih. Nah, yang awalnya 2 kingdom menjadi 3 kingdom, tambah protistanya 1. Selanjutnya, sejarah klasifikasi yang keempat, itu ada namanya sistem 4 kingdom. Apa saja itu? Yang pertama, plantae, tumbuhan, animalia, hewan, ketiga, protista, yang keempat, monera. Monera itu dipisahkan dari protista karena sifatnya prokariot. Jadi seperti ini. Nah, untuk protista dan monera, dua golongan individu ini dia sama-sama hewan atau makhluk hidup yang mikroskopis. Artinya makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang bisa dilihat hanya melalui mikroskop. Nah, kenapa dibedakan protista dengan monera? Karena monera ini dia sifatnya prokariot. Prokariot itu adalah inti sel pada makhluk hidup kingdom monera, dia tidak memiliki membran inti. Ya, Nak. Mungkin untuk materi ini sampai di sini kita bahas untuk masalah inti sel. Untuk lebih lanjutnya nanti ada bab yang membahas lebih dalam mengenai inti sel pada makhluk hidup. Nah, ini dia. Prokariot adalah organisme yang inti selnya tidak memiliki membran inti. Itu kenapa protista dan monera dipisahkan. Oke, sejarah klasifikasi yang selanjutnya yaitu sistem 5 kingdom yang terdiri dari, nah dinaikinnya tadi itu, monera pertama, kedua protista, ketiga fungi itu jamur, yang keempat plantae itu tumbuhan, dan yang kelima animalia. Nah, jadi sampai sekarang yang kita pelajari itu memang sistem 5 kingdom. Karena para ahli menggunakan 5 kingdom ini berdasarkan tingkat kompleksitas tubuh makhluk hidup itu sendiri. Artinya mulai dari monera sampai ke animalia itu kompleksitasnya makin sederhana, dari yang sederhana makin kompleks ya. Jadi monera itu makhluk hidup yang organ tubuhnya itu masih sederhana, naik tingkat sedikit. Protista lebih kompleks sedikit, fungi sangat kemudian kompleks lagi, lebih kompleks daripada fungi itu ada plantae, dan kemudian yang sangat kompleks dan sangat banyak itu adalah kingdom animalia. Nah, sistem 5 kingdom ini dipelopori oleh bapak yang bernama R.H. Whittaker. Ya. Jadi Bapak Whittaker inilah yang mencetus yang namanya sistem 5 kingdom. Oke. Nah, dalam pengklasifikasian makhluk hidup ada yang namanya sistematika. Sistematika adalah kegiatan manusia melakukan klasifikasi dan memberikan nama pada kelompok-kelompok makhluk hidup. Ya, setelah kita kelompokkan makhluk hidup kemudian diberi nama. Nah, sistematika ini istilah lainnya adalah taksonomi atau ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup ya yang tadi. Kemudian, taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani artinya takso, yaitu terdiri dari kata takson dan nomos. Takson artinya kelompok, nomos adalah hukum atau ilmu. Jadi, taksonomi adalah cabang ilmu biologi yang bertugas mengadakan identifikasi semua makhluk hidup, baik yang sekarang masih ada maupun yang dahulu pernah ada. Nah, artinya baik yang dulu yang sudah punah-punah itu sampai sekarang makhluk hidup yang masih ada itu kita kelompokkan ya berdasarkan cirinya dalam bidang ilmu taksonomi. Kemudian kita masuk ke tingkatan takson lagi pada tumbuhan dan hewan. Nah, ini dia tingkatan takson pada hewan itu mulai dari kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus,
spesies. Sedangkan tingkatan takson pada tumbuhan dimulai dari kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, spesies. Nah, Ananda semua, bisa kita perhatikan bersama-sama bahwa tingkatan takson antara hewan dan tumbuhan yang berbeda itu hanya pada baris yang kedua. Kalau di hewan itu dia pakai filum, kalau di tumbuhan itu dia pakai divisi, ya nak. Nah, kemudian kingdom artinya kerajaan, filum itu pembagian sub pembagian dari kingdom, kemudian kelas, ordo itu artinya bangsa, family artinya suku, genus artinya marga, spesies artinya jenis. Nah, jadi untuk kedepannya anak-anak ustazah kalau ditanya tingkatan takson baik itu hewan dan tumbuhan, kalau hewan kita singkat dengan KFKOFGS. Kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Kalau tumbuhan KDK, OFGS, kingdom, divisi, kelas, ordo, family, genus, terakhir spesies. Dia sama-sama 7 tingkatan, ya nak. Nah, contohnya nih kita pakai pada macan tutul, tingkatan takson. Kita bawa ke contohnya. Macan tutul itu nama latinnya adalah Panthera pardus. Nah, jadi kita buatlah tingkatan takson si macan tutul ini. Ingat, tingkatan takson dari hewan itu mulai dari kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, terakhir spesies. Nah, kita lihat macan tutul ini dia kingdomnya apa? Animalia. Kemudian filumnya Chordata. Nah, untuk film ini Ananda mempelajarinya nanti ya nak ke subbab mengenai klasifikasi kingdom Animalia ya. Kemudian kelasnya si macan tutul ini apa? Mamalia. Ordonya Carnivora. Familinya Felidae, genusnya Panthera, dan spesiesnya ini yang lebih kecil lagi ya nak, lebih spesifik lagi namanya Panthera pardus. Jadi semua macan tutul yang ada di permukaan bumi ini nama latinnya adalah Panthera pardus. Inilah contoh dari tingkatan takson. Kita masuk ke penamaan ilmiah makhluk hidup. Sistem penamaan yang disetujui ahli taksonomi sedunia namanya adalah sistem nama ganda atau biasa dikenal dengan binomial nomenklatur ya. Jadi kalau nama-nama Latin untuk makhluk hidup itu biasanya dinamakan dengan binomial nomenklatur sistemnya ya. Nah, bagaimana caranya kita untuk membuat binomial nomenklatur ini? Nah, kita lihat yang pertama, setiap nama terdiri dari 2 kata ya. Setiap nama Latin dari makhluk hidup itu dia terdiri dari 2 kata. Contohnya kita ambil durian. Nama Latin durian itu namanya Duriozibetinus. Ya. Kemudian yang kedua, kata pertama nama marga, sedangkan kata kedua petunjuk dari spesies. Nah, kan tadi yang poin pertama katanya setiap nama makhluk hidup terdiri dari 2 kata. Oke, contohnya tadi kan durian, Duriozibetinus. Nah, jadi berdasarkan keterangan nomor 2, kata pertama itu dia menunjukkan marga atau genus. Berarti dari durian ini genusnya adalah Durio, sedangkan spesiesnya adalah Zibetinus. Ya nak? Yang ketiga, huruf pertama pada kata pertama ditulis dengan huruf besar. Nah, kembali kita ke yang durian tadi. Duriozibetinus. Huruf pertama pada kata Durio itu ditulis huruf besar, D-nya besar. Dan huruf pertama pada kata kedua ditulis huruf kecil, Z-nya kecil, ya. Jadi, haruskah seperti itu cara menulisnya Ustazah? Ya, harus seperti itu ya, Nak.
Kemudian yang keempat, kata kedua harus dicetak miring jika diketik, ya. Kemudian kalau Ananda nulis tangan itu harus digaris bawahi, ya. Seperti itu. Kayak tadi Duriozi Betinus kan Ustazah ketik, kan tulisannya dimiringkan. Nah, kalau Ananda menulis tangan Duriozi Betinus itu berarti Ananda garis bawahi setiap katanya, kata pertama dan kata kedua. Yang kelima, jika nama hewan atau tumbuhan lebih dari 2 kata, maka kata kedua dan seterusnya disatukan dengan tanda penghubung. Nah, contohnya ini, Hibiscus rosa sinensis, kan ada 3 kata tuh. Nah, jadi untuk rosa sinensis itu dikasih kata tanda penghubung. Ya, jadi hibiscus tetap menunjukkan genus atau marga, rosa sinensis itu menunjukkan spesies. Kita lanjut, kunci determinasi. Nah, apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah suatu kunci yang dipergunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan dalam kunci determinasi adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Artinya, identifikasi dari makhluk hidup itu maksudnya adalah karakteristik, ciri-ciri yang ada pada makhluk hidup itu sendiri. Kita lihat cara membuat kunci determinasi. Yang pertama, kunci harus dikotomi. Artinya, kunci ini maksudnya kata-kata yang untuk dibikin dalam identifikasi makhluk ini harus jelas dan tepat dari karakteristik yang ada pada makhluk hidup yang akan kita buat. Yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Contohnya, tumbuhan berumah 1, tumbuhan berumah 2. Artinya dia segolongan, seperti itu ya, Nak. Yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. Nah, seperti itu tadi. Kan contohnya tadi kan tumbuhan berumah 1, tumbuhan berumah 2. Nah, tumbuhan itu kan cuma ada 2, satu berumah 1, satu berumah 2. Artinya yang berumah 1 berarti kan alat kelamin jantan sama betinanya satu bunga. Kalau yang berumah 2 beda bunga. Nah, itu dia ya. Jadi dia harus berlawanan, kontradiktif, ya, itu yang ketiga. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau alat-alat yang bersifat relatif, ya. Contohnya panjang daun 4 sampai cm, daun besar atau kecil. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Jadi kalau mau dibuat ukuran daun besar, nah yang keduanya baru buat ukuran daun kecil, seperti itu. Yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Yang keenam, pernyataan dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Ketujuh, setiap kuplet atau setiap identitasnya itu diberi nomor. Yang terakhir, buat kalimat yang pendek, jangan panjang ya, Nak. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Misalnya, kita fokus ke lingkaran merahnya dulu. Di situ ada lumut, tanaman suplir, jagung, kedelai, melinjo, sama terung. Nah, jadi ada 6 tanaman yang kita amati. Kemudian kita buatlah kunci determinasinya yang di atas. Berspora atau tidak berspora dia. Nah, kalau dia berspora, batangnya jelas atau tidak berbatang. Kemudian kalau yang tidak berspora kita fokus, dia bijinya tertutup atau bijinya terbuka, ya. Nah, kemudian kalau misal biji tertutup, pembagiannya lagi, dia berkeping 1 atau dia berkeping 2, ya bijinya itu. Nah, kalau yang biji berkeping 2, dia berbunga bentuknya kupu-kupu atau bunganya trompet, ya. Nah, jadi cara membuat kunci determinasi seperti itu ya, Nak. Jadi kita hanya butuh melihat identitas atau karakteristik dari makhluk hidup itu, ya. Jadi kalau misalkan lumut nih, lumut
dia berspora atau enggak? Iya, ya. Nah, kemudian dia berbatang jelas atau tidak berbatang? Tidak berbatang. Nah, otomatis kunci determinasinya adalah 1A dan 2B. Nah, coba kita ambil yang kedelai. Kedelai itu dia berspora atau tidak? Tidak berspora, berarti 1B. Kemudian, kedelai itu dia berbiji tertutup atau berbiji terbuka? Kedelai termasuk ke dalam biji tertutup, berarti AB1B masuk dia ke 3A. Kemudian 3A itu terbagi lagi. Si kedelai ini dia berkeping 2 bijinya atau berkeping 1? Kedelai itu dia berkeping 2, berarti kedelai itu kunci determinasinya mulai dari 1B, 3A, kemudian 4A. Nah, 4A ini terbagi lagi dia. Bunganya itu berbentuk seperti kupu-kupu atau berbentuk trompet. Kalau kedelai itu bunganya berbentuk seperti kupu-kupu, berarti dia 5A. Jadi kalau ditanya berapa kunci determinasi dari kedelai, kita mulai dari yang rendah, 1B, 3A, 4A, 5A. Ya nak, seperti itu. Kunci determinasi. Nah, kemudian kalau dibuat seperti baris, tadi kan seperti bagan-bagan saja. Kalau dibuat seperti baris, seperti ini bentuknya. Ya, tadi kan masih kedelai ya, kita contoh kedelai. Kita ambil nomor 1. Kedelai itu dia berspora atau tidak? Tidak berspora, berarti 1B. Kita lihat lagi, kan 1B tumbuhan tidak berspora. Titik-titiknya disuruhnya kita ke 3A. Ke 3A, nah kedelai kebetulan dia merupakan biji tertutup. Kemudian titik-titiknya mengarahkan kita ke 4A. 4A, nah, di sana dikatakan adalah biji berkeping 2. Titik-titiknya mengarahkan kita ke 5A. 5A bunganya berbentuk kupu-kupu. Nah, diketahuilah kalau itu adalah kedelai, ya nak. Jadi kunci dikotom atau kunci determinasi ini dipergunakan para ahli untuk menerjemahkan atau mengidentifikasikan suatu makhluk hidup yang belum tahu namanya. Kalau yang tadi kan, kalau yang kedelai itu kan udah tahu kita tuh, oh ini kedelai. Tinggal gampang kita bikin kunci determinasi. Seperti itu. Nah, kita masuk ke mikroskop. Bagian-bagian mikroskop. Paling atas itu mulai kita lensa okuler, ya. Lensa yang dekat mata itu adalah lensa okuler. Kemudian ada tabung di sana. Lanjut dia ada yang namanya skrup pengarah besar kasar, itu artinya skrup untuk menaik turunkan lensa okuler. Kemudian ada lagi skrup pengarah halus, itu lebih ke ketelitian dari lensa objektif ya. Lensa objektif itu yang ada yang 3 buah itu adalah lensa objektif. Kemudian ada pegangan, kemudian ada meja preparat, kemudian ada penjepit objek, kemudian ada cermin, dan terakhir ada kaki. Ini merupakan bagian mikroskop dan fungsinya masing-masing, ya nak. Lensa okuler itu lensa fungsinya untuk memperbesar bayangan objek, ya. Lensa okuler terletak yang dekat mata. Kalau lensa objektif itu fungsinya untuk memperbesar bayangan benda. Itu yang berada di dekat objek, ya, di dekat objek yang akan kita amati. Kemudian ada diafragma, fungsinya untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Kemudian ada cermin, itu berfungsi untuk mengarahkan cahaya ke objek. Selanjutnya ada skrup, itu untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Kemudian ada kaki mikroskop untuk menyangga atau menopang mikroskop. Ada tabung mikroskop, fungsinya untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Kemudian ada lagi yang namanya meja preparat, itu tempat meletakkan objek atau preparat yang akan diamati, ya. Kemudian ada penjepit objek, itu penjepit preparat, ya. Kemudian ada lengan mikroskop, pemutar halus itu namanya mikrometer, pemutar kasar itu namanya makrometer. Kemudian ada lagi kondensor. Kondensor itu artinya untuk mengumpulkan cahaya masuk, alat ini diputar dan dinaik turunkan. Nah, coba Ananda perhatikan cara menggunakan mikroskop berikut ini.
Langkah yang pertama yang benar itu tangan kanan memegang pegangannya, tangan kiri memegang kakinya, kaki mikroskop. Kemudian yang kedua, Ananda atur perbesaran lensa objektifnya. Yang ketiga, Ananda fokuskan lensa okulernya sehingga tampak berwarna putih terang ya nak. Yang keempat, Ananda letakkanlah preparat itu di meja preparat, kemudian dijepit oleh penjepitnya supaya tidak lari-lari dia. Kemudian langkah yang kelima, Ananda putar makrometernya untuk menurun dan menaikkan lensa objektif supaya fokus kelihatannya. Dan yang terakhir, yang keenam, itu Ananda bisa memutar lensa objektifnya sesuai dengan perbesaran yang diinginkan. Jika perbesarannya masih kecil, maka bisa diperbesar lagi untuk menjelaskan objek yang ada pada preparatnya tersebut. Ya Ananda. Oke, sekian materi pada hari ini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi untuk hari ini. Terakhir, Ustazah ingin mengajak anak-anak Ustazah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keberagaman makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah yang tersebar di seluruh permukaan bumi ini. Terakhir, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini berkah dan Ananda semua dapat memahaminya dengan baik. Ustazah tutup kelas hari ini. Assalamualaikum.